Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari semua apa yang telah saya sampaikan di dalam video-video yang telah saya upload ke channel YouTube ini. Kepada teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah lama bergabung, tetap semangat belajar. Karena di balik belajar maka akan ada kesuksesan. Apabila kita tidak belajar maka kita akan tidak menemukan suatu solusi dalam suatu permasalahan. Apabila kita belajar dan kita mengetahui dasarnya, maka kita akan bisa mengetahui suatu permasalahan berdasarkan dengan pelajaran yang kita pelajari. Apapun itu pasti kita akan dapatkan. Tidak hanya audio saja, karena tempat belajar itu sangat luas. Dan yang baru kenal dengan saya, baru gabung dengan saya ucapkan salam kenal dan salam bergabung kepada teman-teman semuanya yang baru datang. Salam Mas ya, semoga mas-mas semuanya betah di sini dan belajar bareng di sini. Baik teman-teman, nggak perlu panjang kali lebar untuk openingnya, kita langsung saja ke pembahasan perhitungan kembali. Di sini ada pertanyaan dari Mas Rizal Fals. Mas Rizal, semoga Mas Rizal melihat video ini setelah saya upload ya. Semoga Mas melihat dan nanti Mas bisa koreksi rangkaian power ampli Mas, memastikan kelayakan atau kebenarannya seperti apa dan baiknya seperti apa ya. Di sini akan saya bahas. Beban speaker yang dimiliki oleh Mas Rizal yaitu 750 watt kali 6 ya. 750 watt kali 6. Nah, di sini untuk ampere trafo dan juga voltase yang cocok atau sesuai itu berapa sih? Ya, kira-kira dengan nilai 5 ampere 55 volt AC ini kira-kira cocok atau sesuai atau enggak? Kira-kira bakal jadi suatu masalah atau enggak seperti itu ya. Baik, di sini akan kita analisa bersama-sama ya. Kita bisa simak-simak di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu soal PSU dulu sampai selesai, nanti akan ketemu kesimpulan, nanti akan saya jelaskan kesimpulannya dan baiknya seperti apa. 55 volt AC dengan trafo 5 ampere. PSU nya yaitu P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I nya adalah 5 ampere dikali dengan V totalnya 55 dikali 2 dibagi dengan cos pi 0,8 ya. 55 dikali 2. Kenapa dikali 2 atau nilai 2 didapat dari mana Mas? Yaitu trafo yang kita gunakan adalah trafo sen tetap atau trafo CT yang memiliki output 2 fase. Maka dikali 2, 55 dikali 2. Jangan hanya satu pas saja ya teman-teman. Kebanyakan orang menghitung yang saya nilai itu yaitu dihitung hanya satu pas saja. 5 dikali 55 gitu, seperti itu ya. Itu memang rumus dasar mencari daya ya. Untuk ampere kali volt ya. Tapi di sini kan kita gunakan trafonya, trafo CT 2 pas. Maka kita kali 2 dan di situ ada nilai juga faktor kerugian daya, maka kita masukkan nilai faktor kerugian daya. Paham teman-teman? Ketemunya yaitu sebesar 687 watt ya teman-teman ya. 687 watt. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti kecil layarnya bisa di landscape saja ya untuk HP-nya ya. Kita cari muatan listriknya teman-teman semuanya. Kita cari muatan listriknya, Q sama dengan P dikali dengan cos pi. P nya berapa Mas? 687 dikali 0,8 ya, sama dengan 550 VA. Untuk apa Mas kita mengetahui muatan listrik PSU? Nah, jadi tujuannya adalah untuk kita mengetahui nanti beban yang kita gunakan semua ini ya. Beban ini jangan sampai melebihi muatan listrik PSU yang sifatnya terlalu banyak ya, misalkan lebihnya 100 atau lebihnya 150, lebih ke beban ya teman-teman ya, besaran beban daripada muatan listrik PSU. Nah, itu 100% akan beresiko di trafo teman-teman karena kelebihan beban. Lanjut ya. Jadi muatan listriknya sudah ketemu, dan untuk selanjutnya yaitu dioda pastikan 3 kali ampere trafo ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan atau Mas Rizal bisa gunakan 5 ampere sampai 15 ampere sampai dengan 35 ampere. Nah, paham ya? Nah, jadi untuk dioda sudah kita ketahui, kita harus pasang berapa ampere dioda itu agar aman ya. Pastikan 15 sampai dengan 35 ampere. Kalau nggak ada 15 pakai 35 lebih aman lagi ya teman-teman ya. Lebih besar lebih aman ya teman-teman.
Dan selanjutnya kita akan mencari untuk kapasitas elko yang harus kita gunakan itu berapa mikro ya teman-teman ya. Berapa UF teman-teman. Dengan rumus sama dengan UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya adalah ampere 5 ampere, voltase total yaitu 55 dikali 2 sama dengan 110 dikali dengan 110, ketemunya 60.000. Jadi bisa teman-teman gunakan elko 10.000 mikro sebanyak 6 piece dengan voltase 100 volt DC sampai dengan 125 volt DC. Paham ya Mas ya? Kalau misalkan Mas ingin menggunakan ini. Dan kita akan ketahui apakah ini bebannya sesuai ya. Dengan beban 700 watt ini apakah sesuai ya. Kita akan analisa teman-teman. Nah sebelum itu kita bisa lari ke perhitungan driver terlebih dahulu ya. Untuk elko kita sudah, setelah itu dioda sudah, maka setelah itu setelah kita searahkan tegangan tersebut kita masukkan ke driver. Nah pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 55 volt AC Mas ya. Driver apa Mas? Driver apa saja dicari di pasaran sangat banyak sekali yang mampu disuplai tegangan tersebut 55 volt AC setelah melewati PSU. Jadi kisaran berapa? VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos P. VAC nya 55 dibagi dengan 0,8 sama dengan 68,75 volt DC. Nah itulah volt DC yang akan teman-teman masukkan nilainya ya teman-teman ya. Mas kenapa kok nggak dikali 1,4? Nah kenapa? Karena di sini saya masukkan nilai faktor kerugian daya ya. Kenapa Mas? Karena nanti di saat power ampli, di saat sudah jadi itu dibebani maka tegangan itu akan turun. Nah turunnya itu tidak jauh-jauh dari tegangan ini teman-teman semuanya. Paham? Oke. Setelah itu kita masuk ke perhitungan driver. P sama dengan I dikali dengan V DC, V total DC ya. VDC ya dikali 2. I-nya 5 ampere dikali dengan VDC-nya berapa? 68,75 ya, 68,75 dikali 2 karena 2 fase tadi ketemunya berapa? 687 watt. Nah berarti antara PSU dan driver nilainya sudah sesuai. Dan muatan listrik kita cari apakah sesuai. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya 687 dikali dengan 0,8 sama dengan 550 VA. Nah jadi antara PSU dan driver muatan listrik dan daya aktif sudah sesuai ya teman-teman ya. Berarti sudah klop nih. Nah setelah sudah klop seperti ini maka kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Kita akan pasang transistor final berapa set sih. Nah seperti itu ya. Jadi daya keseluruhan tadi, nah ini 687 dibagi dengan daya transistor final per satu setnya. Misalkan kita menggunakan Toshiba maka dibagi dengan 150. Ketemunya berapa? 4,5 atau kita bulatkan di 6 set ya. Nilai 5 ini sangat dekat dengan nilai 10 ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah 58. Nah 58 ini sangat mendekati dengan nilai 100. Nah seperti itu. Maka dari itu kita bulatkan di 5 ya. Kalau misalkan 5 set pun kita operasikan ini pasti akan panas teman-teman. Karena lebihnya nilai 58 tadi. Maka dari itu kita toleransinya kita gunakan. Kita pakai 6 set keseluruhan. Paham teman-teman? Paham ya? Nah seperti itu cara menentukan keseluruhan atau pembulatannya. Nah, di sini letak kita akan analisanya nih. Jadi di pertanyaan itu apakah aman untuk beban tersebut dalam rangkaian PSU tersebut. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita bisa analisa ya Mas Rizal ya dan teman-teman semuanya cara analisanya seperti ini. Beban 6 pitch per driver kan 2 speaker teman-teman ya. Jadi nggak mungkin dong di sini bebannya 6 pitch tapi kita buat 2 channel. Maka dari itu kita harus buat menjadi 3 channel teman-teman semuanya ya. Menjadi 3 channel. Nah menjadi 3 channel. Kalau misalkan kita buat menjadi 3 channel, maka per channelnya 2 set transistor final Toshiba. Ya kalau satu set udah nggak bakal mungkin untuk beban tersebut karena 750 watt kali 2 ya. Tapi kita akan analisa. CH1 750 dikali 2 sama dengan 1500 watt. Nah cukup besar 1500 watt ya teman-teman ya. Kita cari muatan listriknya dari 1500 watt yaitu Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 1500 dibagi dengan 8 ohm. Impedansi speaker tersebut ya teman-teman ya. Ketemunya berapa? 187,5 VA. Ya. Nah, kita analisa. Kalau misalkan kita menggunakan satu set itu sudah tidak akan mungkin teman-teman dan Mas Rizal. Kenapa? Karena pasti transistor finalnya panas berlebihan. Kenapa? Karena kelebihan muatan dari
beban ininya nggak kuat nih transistor final. Nah, maka kita coba pakai gunakan 2 set ya. Apakah ini sesuai dan apakah ini aman? Oke, final 2 set maka 150 ini adalah daya sesuai dengan datasheet yang ada dikali 2 karena 2 set sama dengan 300 watt ya. 300 watt. Kita cari muatan listrik dari 300 watt sama dengan Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA. Nah, kesimpulannya teman-teman, transistor final itu menyediakan 240 VA sedangkan beban butuhnya 187,5. Maka kita kurangin 240 dikurang 187,5 sama dengan 52,5 VA. Nah, ini sebenarnya sudah aman teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sudah aman. Akan tetapi untuk kita mengoperasikan di lapangan ya, misalkan kita mau geber suaranya, nah ini menurut saya masih kurang aman dengan daya yang cukup besar ini teman-teman. 1500 watt ya, 2 speaker lagi teman-teman ya. Kurang aman. Nah, 52 ini amannya seperti apa Mas? 52. Nah, ya teman-teman misalkan ada sisa toleransinya cuma 52 atau 50 ini teman-teman bisa gunakan itu misalkan 300 watt kali 2. Nah, seperti itu ya. 200 watt kali 2, 350 watt kali 2 itu insya Allah masih aman. Tapi kalau misalkan sampai dengan 1500 atau 700 watt kali 2, 750 watt kali 2, 1000 kali 2 itu baiknya teman-teman harus naikkan lagi ya. Naikkan lagi seperti apa Mas? Kita tambah lagi 1 set transistor final Toshibanya. Maka kesimpulannya apakah mungkin kita buat menjadi 3 set? Tentunya tidak mungkin kita buat jadi 3 set. Kenapa Mas? Karena keseluruhan final yaitu 6 set. Kalau misalkan kita buat jadi 2 set maka per channelnya 3 set final Toshiba. Paham ya? Berarti per channelnya 3 set final Toshiba agar bisa menjadi 2 channel ya. Agar ini nanti ditambah per mononya 3 set. Per mononya 3 set. Nah, seperti ini kita tambah menjadi 3 set. Kalau 3 set seperti apa, Mas? Nah, kalau 3 set bisa kita hitung dan kita analisa. Nah, kalau misalkan 3 set teman-teman semuanya, nah kita analisa ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang ini kan tadi toleransinya terlalu tipis teman-teman untuk beban yang 1500 tadi, yang 750 watt kali 2 ya Mas Rizal ya. Terlalu tipis ya Mas Rizal ya. Jadi saran dari saya bisa gunakan per channelnya 3 set final Toshiba ya. Nah, seperti ini analisanya. Q sama dengan P dibagi R, 1500 dibagi dengan 8 OHM ketemu 187 VA. Sama ini ya. Kita cari muatan listrik beban. Setelah itu kita cari muatan listrik dari transistor final 3 set tadi ya. Seperti ini cara analisanya. Kalau misalkan 1 set tidak mungkin, 2 set masih terlalu tipis, maka kita tambah lagi 1 set. Wah, sesuai nih, maka kita gunakan itu. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 450 ya, karena 150 kali 3 ya teman-teman ya, dikali dengan 0,8 sama dengan 360. Nah, kesimpulannya 360 dikurang 187,5 172 VA. Nah, dengan nilai tersebut insya Allah mau diputar volume 85% ataupun lebih dari 85%, insya Allah akan masih aman untuk transistor finalnya ya. Tapi sisi lain sebagai operator kita harus bisa menyesuaikan di lapangannya. Kira-kira suaranya masih baik, tidak pecah misalkan. Kalau kita fullkan berarti masih normal. Kalau misalkan pecah, saran saya turunkan untuk potensiometernya. Paham ya Mas Rizal dan teman-teman semuanya? Insya Allah untuk trafo dan transistor final tetap aman. Akan tetapi di sini dibuat menjadi 2 channel ya. Jadi 2 channel tersebut bisa untuk hanya 4 speaker saja dan 2 speakernya tidak digunakan. Kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere 55 volt AC. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan saat ini yaitu kalau misalkan menggunakan 5 ampere 55 volt AC, maka saya tidak rekomendasikan untuk Mas Rizal dan teman-teman semuanya menggunakan beban sebanyak 750 watt sebanyak 4 pitch. Jadi 750 watt sebanyak 4 pitch saja, jangan 6 pitch ya. Nah, jangan 6 pitch speaker tapi 4 pitch speaker saja, dibuat stereo. Per mononya 2 speaker channel L, 2 speaker channel R. Jadi masih sisa 2 speaker yang tidak digunakan. Nanti bisa dibuatkan power ampli lagi agar bisa menyesuaikan. Nah, atau cara simpelnya seperti ini. Akan saya beri solusi yang kedua, yaitu kita menaikkan nilai ampere dan voltase supaya kita bisa membuat menjadi 3 channel ya, dengan jumlah transistor final 3 set per mononya, dan setelah itu bisa untuk 6 speaker. Nah, jadi seperti ini Mas Rizal dan teman-teman semuanya ya.
Kesimpulan yang kedua yang akan saya berikan, kalau misalkan ada trafo 10 ampere dengan voltase 45 volt AC, itu bisa digunakan juga ya. Itu bisa digunakan juga dengan membuat 3 channel ya teman-teman ya. Menjadi 3 channel, jangan lagi 2 channel, karena di sini 5 ampere, kita naikkan ampere dan voltase, ketemu nanti bisa 3 channel ya. Ketemu kalau misalkan 10 ampere 45 volt AC, dayanya yaitu sebesar 1125 ya. Daya PSU-nya bisa dihitung dengan rumus yang ada tadi. Setelah itu kita bagi, kita akan menentukan jumlah transistor final, ketemunya 7,5. Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai 5 ini sangat mendekati nilai 10. Maka dari itu kita bulatkan di 8. Dan kalau dioperasikan 5 ini, kalau kita bulatkan di 8 berarti kan cuman selisihnya 5 nih teman-teman ya, selisih nilainya 5. Maka dari itu toleransinya kita gunakan, jadi kita gunakan 9 set. Nah ini sudah saya praktekkan teman-teman, saya juga menggunakan 9 set. Awalnya 8 set karena saya analisa, saya tes di lapangan masih ada sedikit panas ya. Menurut saya panas berlebihan lah bisa dikatakan. Saya tambah 9 set, alhamdulillah itu sangat aman sekali sampai saat ini. Jadi 9 set ya, 9 dibagi 3 ya. Itu bisa ya teman-teman ya, 3 set per channelnya. Jadi untuk Mas Rizal dan teman-teman semuanya itu bisa dioperasikan, beban tersebut bisa digunakan semua menjadi 3 channel dengan kita menaikkan 10 ampere 45 volt AC. Bisa dibebani 1500 sampai dengan 2000 watt. Paham? Ini jumlah beban keseluruhan ya. Misalkan 1000 watt kali 2, 750 watt kali 2, seperti itu. Ya paham ya Mas Rizal dan teman-teman semuanya, apabila nanti ada misalkan ada speaker 10 ampere bisa digunakan ya Mas Rizal. Bisa digunakan agar bisa dibuat menjadi 3 channel dan speaker bisa terpasang semua. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah jika paham. Itu yang saya dapat sampaikan untuk Mas Rizal khususnya dan teman-teman semuanya. Semoga video yang saya bagikan dapat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan cara-cara berhitung ini sangat penting semuanya. Maka dari itu seharusnya saya ngomong di awal tadi ya, jangan di skip agar teman-teman semuanya mengetahui dengan jelas dan benar. Seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau tidak sesuai dengan teman-teman semuanya. Kalau tidak sesuai jangan ditonton, jangan dipelajari, nggak apa-apa kok. Jadi bagi orang-orang saja yang ingin belajar dan ingin mempelajari saja. Dan alhamdulillah semua perhitungan yang ada sudah dipraktekkan dan saudara-saudara kita di subscriber kita sudah banyak yang mempraktekkan ya, dan alhamdulillah berhasil juga. Terima kasih banyak atas review-review yang sudah diberikan, dan tentunya setiap review yang diberikan akan saya up ke status agar banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang lebih yakin dan percaya lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu semangat belajar.